Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Undiksyah 2022. Saya Maurya Kipti dari Universitas Andalas akan mempresentasikan esai dengan tema lingkungan dengan judul Community Based Pengelolaan Sampah bersama Generasi Z sebagai Agent of Change. Di mana sebelumnya generasi Z merupakan kelompok manusia yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 yang tumbuh dengan kemajuan teknologi sebagai identitasnya dan pengaruh media sosial. Generasi Z itu diharapkan dapat menjadi pemimpin Indonesia pada tahun 2045. Generasi Z itu sendiri memiliki sifat yang lebih divergen, informal, individualis, kemudian toleransinya tinggi, realistis, dan juga optimis akan masa depan. Selanjutnya adalah Society 5.0, merupakan konsep yang menghubungkan internet untuk mitigasi atau penyelesaian sebelum adanya permasalahan dengan manusia sebagai pusatnya. Di mana Society 5.0 ini berfokus pada big data technologies, kemudian Internet of Things, dan juga AI. Dan juga tujuannya itu adalah untuk merancang kehidupan yang lebih baik dan juga menciptakan society dengan diversity yang dihargai. Society yang diinginkan adalah society yang bersifat sustainable, di mana sustainability itu akan tercipta apabila 3 basisnya itu terpenuhi, yaitu basis environment atau lingkungan, kemudian society atau kehidupan bermasyarakat, dan juga ekonomi. Kemudian, apakah pemenuhan Society 5.0 itu adalah sama dengan generasi emas? Menurut saya iya. Mengapa? Dikarenakan pemenuhan society itu berarti kemudahan dalam berkomunikasi dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dengan lebih mudah. Kemudian permasalahan apa yang dimaksudnya itu adalah permasalahan global yang terangkum pada SDG atau Social Development Goals yang memiliki 17 tujuan. Seperti yang terlihat, yang emoji yang sedih itu merupakan, goals yang masih belum terpenuhi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu zero hunger, good health and well-being, sustainability city and community, kemudian life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, kemudian partnership for the goals. Di mana menurut saya sendiri, poin nomor 2, 3, dan 11 merupakan basis agar terpenuhinya poin nomor 14 dan 15 dengan bantuan poin nomor 16 dan 17. Dan juga, berdasarkan pendapat saya pribadi, poin nomor 3 dan 11 itu permasalahan utamanya adalah sanitasi. Karena sanitasi itu sangat mempengaruhi keadaan kesehatan masyarakat dan juga sustainability. Sanitasi di Indonesia itu, bisa dikatakan buruk, dan juga salah satu sanitasi yang sangat buruk itu adalah sanitasi persampahan, di mana jumlah sampah di Indonesia itu semakin banyak dan juga kapasitas TPA itu semakin kecil, dan juga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau melakukan open dumping, dan juga masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Dan juga bagaimana dampaknya? Dampaknya itu ke badan air adalah mencemari kualitas air, kemudian mengakibatkan kehidupan organisme di air itu terancam, dan juga ada juga pembakaran sampah yang dapat menyebabkan nilai GHG secara global itu semakin tinggi, di mana secara global itu sampah itu menyumbang sebanyak 1.580 miliar ton CO2 atau sebanyak 3,2% dari emisi CO2. Pembakaran sampah ini dapat mengeluarkan emisi hidrokarbon, metana, dan juga emisi merkuri. Kemudian sanitasi yang buruk, di mana sebanyak 12,6 juta jiwa manusia meninggal akibat sanitasi buruk per tahunnya. Kemudian pada tahun 2015, sebanyak 210 juta masyarakat terjangkit malaria dan 429 ribunya meninggal dunia. Kemudian bagaimana penanggulangan yang dapat dilakukan? Yang pertama, diperlukan pertanggungjawaban dari pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat penghasil sampah. Jadi penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah adalah menyarankan kepada masyarakat bahwa, kegiatan open dumping dan pembakaran sampah itu tidak benar, dan juga meyakinkan pada masyarakat untuk melakukan pemilahan, pewadahan, dan pengolahan di tempat sebisa mungkin, seperti pengolahan di tempat itu seperti composting dan juga, upaya 3R seperti reuse. Kemudian untuk pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi dan juga melayani pada proses pengangkutan, pemrosesan akhir, dan juga landfilling. Kemudian, pemerintah itu juga diharapkan dapat melayani dan juga menyediakan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST, TPS 3R, kemudian pengadaan tempat sampah yang terpisah, kemudian alat angkut sampah, kemudian bank sampah, dan juga unit pengolahan sampah. Di mana berdasarkan datanya itu sendiri, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah itu masih kurang, seperti yang terlihat, yaitu APBD pengelolaan sampahnya itu hanya sekitar 1 sampai dengan 4% dari APBD secara keseluruhan. Kemudian penanggulangannya dari pemerintah itu sendiri dan juga pihak swasta adalah meningkatkan minat masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan baik waste to money, di mana
diharapkan, pemerintah itu mengadakan bank sampah, kemudian membuat regulasi pengembalian sampah B3 yang umumnya berasal dari elektronik dengan pengembalian uang ke tokonya, kemudian penjualan bulk sampah yang dapat menghasilkan uang. Kemudian dari pemerintah sendiri diharapkan agar lebih, ketat dalam pengelolaan sampah, seperti dengan pembuatan regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah, peraturan terkait packaging makanan, kemudian peraturan pelarangan single use plastik, kemudian peraturan untuk produksi plastik. Misalnya dengan adanya plastik kredit. Kemudian, apa yang dapat dilakukan oleh, generasi Z saat ini, yaitu dengan pembimbingan pengelolaan sampah oleh generasi Z, dengan melakukan kampanye pengelolaan sampah oleh generasi Z di media sosial dan juga melakukan lomba podcast, konten kreator terkait pengelolaan sampah dan juga menjadi penggerak dan agent of change dan juga menjadi bagian dari environmentalis. Kemudian apabila pengelolaan sampah itu dapat tercapai, berarti kita juga dapat mencapai goals-goals yang ada di gambar ini. Seperti, tidak adanya kemiskinan, tidak adanya kelaparan dikarenakan sampahnya itu kita jadikan uang. Kemudian keadaan sanitasi yang baik menyebabkan keadaan kesehatan yang semakin baik, kemudian affordable affordable and clean energy, di mana sampah itu dapat dijadikan gas metan, di mana gas metan itu dapat digunakan menjadi electricity. Kemudian perkembangan ekonomi dikarenakan, lahan pekerjaan yang semakin banyak, dikarenakan, banyaknya proses pengelolaannya yang banyak, kemudian sustainable city dan juga selebihnya. Eee, Mungkin sekian presentasi dari saya, eee, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.